Betapa berharganya kau di dalam hidupku. Tak dapat ku menyelami segala perbuatanmu. Betapa besar kau. Yang lagi rame-ramenya itu mempengaruhi banyak pemuda, banyak pemudi, orang-orang orang-orang muda sekarang yang dipengaruhi ajaran ini. Ya, sehingga saya khawatir anak-anak muda sekarang atau generasi berikutnya akan termakan oleh kekristenan progresif. Oleh sebab itu, saya mencari eh, rujukan apa saja. Kemudian saya mencari di mana sebenarnya website resminya mereka, dan saya mendapatkan dari website mereka itu, dan saya mencari di mana kira-kira inti ajaran mereka. Memang saya sudah baca YouTube dari ajaran mereka, tetapi saya ingin tahu sebenarnya uh, di mana intinya. Setelah itu saya mendapatkan ada nilai-nilai inti kekristenan progresif. Ada 5 hal, dan ini yang akan kita bahas supaya kita juga bisa mengetahui apa saja sebenarnya ajaran mereka dan di mana letak eh, kehalusan mereka untuk masuk mempengaruhi. Ya, jadi saya akan bacakan kelima hal ini dan kita akan bahas satu persatu, dan ya saya juga minta pendapat dan diskusi kita dengan teman-teman ya. Yang pertama adalah nilai-nilai inti kekristenan progresif. Pertama adalah percaya bahwa mengikut jalan dan ajaran Yesus dapat membawa pada pengalaman kesucian, keutuhan, dan kesatuan seluruh kehidupan, sekaligus mengakui bahwa Roh Kudus bergerak dengan cara yang bermanfaat dalam berbagai tradisi kepercayaan. Jadi di sini mau mengatakan bahwa yang pertama ini percaya bahwa mengikuti jalan dan ajaran Yesus. Jadi ajaran Yesusnya, bukan Yesusnya. Di sini yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu bergerak dengan cara yang bermanfaat dalam berbagai tradisi kepercayaan dan agama. Jadi mereka mengatakan bahwa Roh Kudus ini yang menciptakan berbagai agama. Dalam arti bahwa mereka percaya agama-agama lain pun ciptaan Tuhan. Itu yang akan kita bahas nanti. Yang kedua adalah mencari komunitas yang inklusif, bukan eksklusif. Kalau eksklusif itu khusus, kalau inklusif itu semua orang. Mencari komunitas yang inklusif terhadap semua orang, menghormati perbedaan dalam perspektif teologis, usia, ras, orientasi seksual, identitas, ekspresi, gender, kelas, sosial, dan kemampuan. Ini adalah andalan mereka. Jadi mereka ini menghormati perbedaan agama, itu nggak perlulah kita beda-bedakan. Bahkan orientasi seksual, mereka ini juga pendukung LGBT atau gay atau homoseksual. Jadi mereka, kita akan bahas satu persatu. Yang ketiga adalah berjuang untuk perdamaian dan keadilan di antara semua orang, mengetahui bahwa perilaku dengan kasih sayang dan mencinta tanpa pamrih terhadap satu sama lain adalah ekspresi paling penuh dari apa yang kita percayai. Jadi mereka mengandalkan kasih Kristus. Mereka mempercayai Kristus itu sebagai ajaran dan menekankan kasih. Sebab itu dengan poin ketiga ini, mereka justru mencela atau mengkritik Kristenan pada umumnya yang menurut mereka kejahatan karena mereka kekristenan itu tidak menerima semua hal, termasuk tadi itu masalah orientasi seksual dan sebagainya. Yang penting adalah kasih, cinta kasih seperti itu. Jadi mereka menekankan pokoknya selama kamu mengasihi, ya itu sudah kamu sebenarnya mengikuti ajaran Kristus. Yang keempat adalah merangkul wawasan dari sains kontemporer dan berusaha untuk melindungi bumi serta menjamin integritas dan keberlanjutan lingkungan. Jadi mereka mendukung sekali ilmu pengetahuan kontemporer untuk melindungi bumi serta menjamin integritas keberlanjutan lingkungan.
Jadi mereka sangat cinta lingkungan bumi ini dengan mengandalkan pengetahuannya. Kita akan bahas juga di sini. Yang kelima adalah berkomitmen pada jalur pembelajaran sepanjang hayat. Percaya bahwa ada lebih banyak nilai dalam bertanya daripada dalam kepastian mutlak. Jadi di sini mau mengajarkan bahwa uh, kita harus belajar banyak hal. Jadi ada ungkapan seorang ilmuwan haruslah berkata bahwa mungkin ada yang lain yang lebih benar dari ini. Jadi mengatakan bahwa ini satu-satunya kebenaran itu bukan orang-orang ilmuwan katanya. Jadi berkomitmen pada pembelajaran sepanjang hayat itu yang diajarkan mereka. Pokoknya belajar. Yang berikutnya adalah percaya bahwa ada lebih banyak nilai dalam bertanya daripada dalam kepastian mutlak. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak seperti kitab, ya, tetapi terus kita hargai bertanya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ini. Kita akan lanjutkan yang pertama, ya. Yang pertama itu mengajarkan bahwa Yesus tidak satu-satunya jalan. Jadi ada ajaran bahwa ajaran lain pun, agama lain pun, ya bisa masuk surga gitu. Nah, di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepadaku. Ini diartikan bahwa Yesus itu bukan secara pribadi, tetapi adalah ajarannya. Jadi di sini mereka mengartikan Yohanes 14 ayat 6 ini tentang akunya itu bukan Yesus itu sendiri, tetapi ajaran Yesus. Nah ini yang salah, ya, karena kita percaya bahwa Yesus itu pribadi, ya. Kalau di dalam Yohanes 14 ayat 16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita karena keberdosaan kita, maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dengan cara manusia tidak bisa. Oleh sebab itu, di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu adalah bukan hasil usahamu, tetapi pekerjaan Allah. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi bukan dengan perbuatan baik kita masuk surga, tetapi karena kasih karunia Allah, pemberian Allah melalui Yesus Kristus. Yesus yang datang ke dunia ini, mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan itu adalah person Yesus, bukan ajarannya. Dan mereka mau mencoba mengalihkan bahwa Yesus itu mengajarkan kasih, ya di universal. Kalau Bapak-Bapak Ibu melihat di YouTube-nya, mereka ada yang mengajarkan bagaimana, apakah di luar Kristen ada keselamatan? Yang ditanya seorang Romo, ya katanya gitu kan. Jadi banyak orang dipengaruhi seperti itu. Jadi di sini kita harus melihat, harus hati-hati. Yang kedua adalah penolakan terhadap relativitas agama dalam konteks multikultural dan multireligius. Pernyataan Yesus menantang pandangan relativitas yang menyatakan bahwa semua agama pada dasarnya sama dan mengarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menegaskan bahwa akses kepada Allah hanya melalui Yesus Kristus. Jadi di sini mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Nah, jadi dulu juga saya berpandangan seperti itu karena multireligius, multikultural di kita ini, sehingga kita merasa bahwa ya agama lain juga pasti masuk surga. Tapi kita harus mengakui Yohanes 14 ayat 6 ini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang pada Bapa tanpa melalui aku. Itu harus kita ikuti dengan benar. Yang kedua, yang berikutnya adalah implikasi doktrinal dalam Kekristenan. Pernyataan ini memiliki implikasi yang luas bagi doktrin kekristenan, menegaskan bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru, tetapi anak Allah yang inkarnasi, dan hanya melalui pengorbanannya manusia dapat mencapai
keselamatan. Kemudian tentang dialog agama ya. Meskipun Yesus menyatakan eksklusif akses kepada Allah melalui dirinya, hal ini juga mengundang pengikutnya untuk terlibat dalam dialog antar agama yang konstruktif dan evangelisasi yang mengajak orang lain mengenal dan menerima Yesus Kristus. Jadi kita bagian daripada toleransi agama bukan berarti mengakui agama itu benar, tapi menghargai dalam arti tidak menjadi ribut dan sebagainya, tetapi juga kita terpanggil untuk memberitakan kabar baik siapa Yesus kepada mereka dengan kasih. Jadi tuduhan mereka bahwa Kristenan itu membuat kejahatan dalam arti tidak menghormati toleransi itu juga tidak berdasar ya. Ya, berikutnya transformasi melalui hubungan pribadi pada Yesus. Pentingnya hubungan pribadi dan transformasi melalui Yesus yang lebih daripada sekadar mengikuti ajaran atau melakukan ritual keagamaan. Inilah esensi dari iman Kristen yang mengubah kehidupan dan membawa pemahaman mendalam tentang Tuhan dan keselamatannya. Jadi inilah esensi Kristen, bahwanya percaya kepada Yesus. Ya. Yang berikutnya adalah tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dikatakan menjadi inspirasi bagi agama, tradisi, kepercayaan di dunia ini. Tetapi harus kita lihat apa sebenarnya Tuhan Yesus tujuan Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 14 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini yang penting. Ia akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu diturunkan untuk memuliakan aku, kata Yesus. Sebab Ia akan mengambil dari apa yang adalah milikku dan memberitakannya kepadamu. Jadi tujuan daripada Roh Kudus adalah untuk memuliakan Yesus. Jadi tidak benar kalau Roh Kudus datang ke dunia ini menginspirasi semua agama. Yang jelas-jelas agama mengatakan bahwa kafirlah orang yang percaya pada Yesus sebagai anak Allah. Itu tidak mungkin untuk diinspirasi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Dia datang ke dunia untuk mengingatkan orang di dalam kebenaran dan makin percaya kepada Yesus. Jadi intinya Yesus. Nah, itulah peranan Roh Kudus. Yang gitu, ayat ini menegaskan bahwa Roh Kudus akan memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran yang berfokus pada Yesus, bukan percaya pada tradisi lain. Tujuan utama dari roh ini adalah untuk memuliakan Kristus, mengungkap kebenaran yang berkaitan dengannya. Hal ini bertentangan dengan pandangan bahwa Roh Kudus bekerja secara sama di semua agama atau tradisi kepercayaan. Jadi jelas ya bahwa itu salah ya, salah kaprah kalau mengatakan demikian. Yang berikutnya kita kebacakan di 2 Timotius 4 ayat 3, Paulus mengingatkan, sebab akan datang waktunya ketika orang tidak dapat mentolerir ajaran yang sehat, tetapi karena ingin mendengarkan apa yang mereka ingin dengar, mereka akan mengumpulkan banyak guru sesuai dengan keinginan sendiri dan akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan berpaling ke dongeng. Jadi banyak sekarang ini ajaran yang mengikuti tren budaya tanpa mempertimbangkan kebenaran Alkitab. Ini dapat menyesatkan. Tentang kesetaraan dan mengatakan tentang kasih di Yohanes 13 ayat 34 tentang kasih. Namun hal ini tidak berarti menerima semua tindakan atau pilihan sebagai yang benar. Jadi gereja harus menyambut semua orang, betul, tetapi juga menegur dan mengkoreksi sesuai ajaran Kristus dalam kasih dan kebenaran. Jadi kasih itu tidak diartikan bahwa tidak menyatakan yang salah, menegur yang salah. Bagi mereka adalah kejahatan jika kita menegur dosa seperti LGBT dan sebagainya. Justru kita diajarkan supaya kita menjalankan suara kenabian. Tegurlah yang salah. Itu adalah ajaran kepada kita, tetapi dengan cara kasih. Ya, pandangan Alkitab tentang orientasi seksual dan identitas gender seringkali berbeda dengan pandangan inklusif Kristen progresif. Contohnya di 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10
menjelaskan bahwa perilaku seksual yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, termasuk hubungan sesama jenis tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi di sini jelas bahwa ajaran mereka itu mereka menghargai gay, ya, menghargai homoseksual. Yang jelas bahwa itu kan pribadi orang itu, nggak usah kita recokin gitu. Nah di sini yang mereka yang penting tidak merepotkan orang, tidak mengganggu orang, yang itu berarti itu benar gitu ya. Jadi saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahu kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, dan pezina, pencuri, orang kikir, pemabuk, penipu, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu jelas ya. Tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kita harus menyuarakan suara kenabian. Jadi yang salah harus kita salahkan. Yang berikutnya, mereka menekankan kepada perlindungan bumi dan lingkungan hidup. Jadi perlu diketahui bahwa Kristen pun juga disuruh untuk melindungi bumi. Ya, ada dua ajaran yang saya tahu ya, banyak lagi. Yang satu adalah waktu perintah Tuhan pada Adam, ya kan, peliharalah taman ini gitu ya. Itu artinya bahwa kita melindungi. Yang kedua, pergilah ke semua makhluk. Ya, itu artinya bahwa kita juga harus percaya bahwa kita juga diperintah untuk melindungi lingkungan ya. Jadi itu bagian dari kita juga. Yang berikutnya adalah tentang sains. Jadi mereka menekankan bahwa sains itu sangat dijunjung tinggi, ya kan? Tetapi harus diwaspadai perbedaan antara sains. Kebetulan saya sarjana sains ya, bahwa ada perbedaan yang jelas mutlak antara sains dan iman. Kita bisa tidak antipati terhadap sains. Sains itu berguna untuk kita, untuk lebih mendalami iman kita. Tetapi ada perbedaan antara sains dan iman. Apa perbedaannya? Kalau sains itu melihat dulu baru percaya. Padahal iman berbeda. Percaya dulu baru melihat. Di sini sangat berbeda sekali. Jadi ketika seseorang itu mengandalkan sains, hati-hati bahwa pada saat yang sama sedang dipertanyakan tentang iman. Jadi iman itu sangat bertentangan dengan sains. Sains tidak akan mungkin bisa menerima seseorang beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tidak dengan eksperimen. Ya, bagaimana seseorang tiba-tiba dia percaya. Mereka mengatakan ya harus ada percobaan, harus ada pengamatan, harus ada ya laboratorium sehingga itu masuk pada sains. Padahal banyak hal kita percaya dulu baru bisa melihat segala sesuatu. Ya, kita dalam kehidupan ini pun begitu. Kita tuh dengan percaya banyak hal yang orang tidak tahu. Bahkan dikatakan bahwa pemberitaan tentang Injil itu dianggap kebodohan bagi orang lain. Tetapi bagi kita adalah kekuatan, ya, yang percaya. Itulah iman. Jadi sangat berbeda sekali cara pandang kita. Dan dengan mengandalkan sains ada satu hal yang penting, bahwa mengarah pada pengandalan diri sendiri. Nah di sini harus hati-hati juga bahwa di dalam Yeremia dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita haruslah mengandalkan Yesus, mengandalkan sebagaimana Yesus dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu carangnya. Tidak, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa aku. Ini harus
menjadi bagian daripada diri kita mengandalkan Yesus. Kita harus terus komunikasi dengan Tuhan, kita harus terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, sementara dengan sains harus hati-hati dengan ilmu pengetahuan, merasa bahwa dia lebih pintar, sehingga dengan itu dia mengandalkan diri, sehingga dia mengartikan semua itu kebenaran itu dengan pemahaman diri sendiri. Yang berikutnya, bahwa dengan belajar sepanjang hayat, ya, komitmen pada jalur pembelajaran sepanjang hayat, ya, dipercaya bahwa ada lebih banyak nilai bertanya daripada kepastian mutlak. Nah, di sini juga harus diwaspadai, ya kan, dengan belajar sepanjang hayat benar, tapi kita harus juga menyadari ada keterbatasan sebagai manusia. Manusia terbatas mencoba memahami tentang Tuhan yang tidak terbatas, itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Yang kedua adalah dengan banyak bertanya itu lebih baik daripada kepastian mutlak. Ini mau mengajarkan bahwa akan ada kebenaran yang satu meniadakan kebenaran yang lain. Dulu bumi itu adalah pusat daripada perputaran alam semesta, atau semua hal mengelilingi bumi, tetapi dengan kebenaran berikutnya ternyata matahari menjadi pusat daripada apa namanya itu solar system, ya, sistem, ya, planet-planet itu justru mengelilingi bumi begitu. Jadi hal seperti itu kata mereka akan ada kebenaran-kebenaran lain, ya. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Kristen atau ajaran Kristen itu satu-satunya kebenaran, bahwa dengan bertanya akan ada kebenaran-kebenaran lain yang meniadakan kekristenan ini. Di sini yang harus kita waspadai, ya, bahwa kita harus yakini bahwa kebenaran mutlak, ya, Alkitab adalah kebenaran. Mereka bagian daripada yang mencela kebenaran Alkitab, ya, dengan mendalihkan pernyataan ini bahwa dengan banyak bertanya, dan itu lebih baik daripada tidak bertanya. Dan yang kedua, bahwa tidak ada kepastian mutlak, ya kan, bahwa dengan bertanya dan ilmu pengetahuan akan didapatkan lagi kebenaran-kebenaran lain yang dulu adalah usang, gitu, ya. Jadi ajaran Kristen itu sudah usang, sebenarnya sudah berlalu. Yang benar sekarang itu adalah pikiran kita dan kasih kita. Jadi mereka mengandalkan selama kita toleransi itu benar, selama kita mengasihi itu benar. Tetapi Tuhan di mana? Tuhan tidak lagi dipercaya sebenarnya. Tuhan itu hanya ajaran. Ya, kalau dengerin saya berapa YouTube saya dengerin mereka, saya lihat inti-intinya, waduh, mereka ini kalau kita dengar orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak kuat, akan tertarik, betul-betul akan tertarik. Jadi saya khawatir anak-anak muda sekarang itu akan tertarik dengan ajaran ini, ya. Jadi kalau saya lihat ada beberapa poin yang penting daripada Kristen progresif itu. Pertama, mereka menafsirkan kitab secara subjektif, ya. Jadi dia bukan eksegese yang benar, tapi eisegese. Jadi mengambil pandangan lain kepada penerjemahan teks-teks, gitu, ya. Yang kedua adalah penolakan terhadap doktrin-doktrin fundamental. Jadi tentang Trinitas, Tritunggal dan sebagainya mereka menolak. Yang ketiga, penekanan pada moralitas dan keadilan sosial. Yang penting moralmu, ya. Ketika kamu toleransi terhadap orang lain, ketika kamu membantu orang lain, maka itu sudah benar, kan gitu. Jadi saya baca dalam satu situs mereka, seorang pendeta
ateis. Jadi pendeta yang sudah pernah jadi pendeta, jadi itu mereka, lalu mereka mengumpulkan para apa namanya itu, perempuan-perempuan asusila, lalu berikan makan-makan. Itulah moral katanya, ya. Jadi hal-hal seperti itu yang lebih ditekankan tentang keadilan sosial, tentang moral yang penting, dan menjadi bulan-bulanan mereka tentang orang Kristen yang tidak berperilaku baik, ya, dan menjadi apa protes mereka terhadap pendeta-pendeta yang tidak peduli dalam keadilan sosial, tetapi lebih kaya ya daripada jemaat dan sebagainya. Kemudian relativitas agama. Jadi bagi mereka, ya, agama semua itu baik. Agama itu bisa, ya, dengan cara Tuhan, melalui agama-agama itu juga bisa masuk surga. Jadi bukannya Kristen saja, kita harus hargai mereka. Itulah ajaran mereka, ya. Yang berikutnya adalah penolakan terhadap otoritas gereja. Kalau kita perhatikan, mereka ini rata-rata sakit hati terhadap gerejanya. Rata-rata saya lihat dari orang Kristen, yang Kristen progresif di Indonesia, ya. Rata-rata mereka itu kecewa dengan gerejanya, dengan pendetanya. Ya, salah satu yang disorot adalah eh, pendeta yang kaya raya, ya, sehingga banyak yang tidak punya uang gitu, ya. Jadi otoritas gereja itu dipertanyakan. Jadi seolah gereja itu cari uang dan sebagainya. Jadi mereka lebih mengambil kelemahan-kelemahan Kristen pada umumnya, sehingga akhirnya membuat satu ajaran baru yang namanya Kristen progresif. Jadi sebenarnya Kristen progresif itu, kalau saya baca buku-buku, ya, itu sebenarnya sama dengan Kristen liberal. Sama, hanya ganti baju, ganti jaket gitu. Ganti kulit. Itu juga sebenarnya, ya. Jadi mereka uh, menolak terhadap fundamental-fundamental Kristen yang ada. Dan mereka memakai baju atas moralitas dan keadilan sosial. Nah, jadi itulah ajaran mereka. Yang penting bagi kita adalah bagaimana sebenarnya iblis bekerja, ya. Saya akan bacakan di Efesus 6 bagaimana cara iblis bekerja di dunia ini. Di sini dikatakan begini, ayat 6, ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, di sini. Jadi sebenarnya kekuatan daripada iblis itulah tipu muslihatnya. Maka Yesus mengatakan bapa segala pendusta. Jadi king of pendusta itu, raja daripada pendusta itu, ya, iblis. Oleh sebab itu, perlengkapan kita itu kita harus gunakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Apa itu tipu muslihat iblis? Itulah yang dikatakan Yesus, menyamar seperti malaikat, tetapi sebenarnya setan. Menyamar seperti domba, padahal serigala. Artinya, kelihatan seperti baik. Jadi Kristen progresif ini kelihatan seperti baik, padahal jahat. Salah satu kejahatan yang saya pernah dapat pelajaran, ya, ketika saya ambil EE, ya, Evangelist Explosion di Malang 3 bulan. Salah satu kejahatan yang jahat sekali adalah apa? Yang menyatakan bahwa dengan perbuatan baik kamu diselamatkan. Itu jahat sekali. Jahat sekali, Bapak. Dengan perbuatan baik kamu bisa diselamatkan. Sehingga itu meniadakan peran Yesus. Dia udah mati ke dunia, disalib untuk menebus kita. Dia yang berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nggak ada artinya dengan ajaran bahwa dengan perbuatan baik kamu bisa diselamatkan. Itu adalah ciri-ciri daripada ajaran setan. Jadi di ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan
penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Namanya udara di semua tempat di dunia ini. Jadi mereka inilah yang mempengaruhi, ya, dan mempengaruhi zaman. Jadi timbullah ajaran-ajaran yang nggak benar, ya kan, agama dan sebagainya. Justru sebenarnya peranan daripada iblis ini yang menjauhkan pada Kristus, menjauhkan pada Yesus Kristus. Itu sebenarnya. Jadi inilah inti daripada yang harus kita lihat, bahwa lawan kita adalah sang penipu, ya, sang penipu, muslihat iblis. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan moral dan keadilan, dengan menggunakan kasih, sehingga kita terlena. Banyak orang terpengaruh, ya. Sekarang itu hampir semua orang di barat sana ateis, ya. Itu juga pengaruh daripada tipu muslihat iblis, ya. Kalau saya lihat, karena pada waktu uh, gereja harus berperan, tidak berperan, ya. Pada waktu era industrialisasi, ketika banyak orang susah, gereja tidak berperan. Akhirnya ketika sudah makin maju, orang lebih mengalahkan pikirannya, dan akhirnya sekarang itu yang penting moral, yang penting keadilan sosial, toleransi dan sebagainya. Itulah yang dilakukan mereka, dan yang penting masuk akal. Jadi saya akan tutup dengan kesimpulan seperti ini, bahwa Kristen progresif dia sedang bekerja dengan sangat masif. Banyak orang akan dipengaruhi karena ajarannya begitu menarik. Yang pertama mengajarkan toleransi agama. Yang kedua mengajarkan moralitas yang tinggi. Yang ketiga mengajarkan kasih dan kepedulian sosial. Tetapi menurut saya di sini harus kita melihat poin-poin di mana mereka ini sedang menggeser daripada kebenaran Kristus. Nah, oleh sebab itu, pertama kita harus sadar bahwa ini adalah tipu muslihat iblis. Kita harus menggunakan seluruh perlengkapan Allah untuk melihat ini semua. Lalu kita harus waspadai, lalu kita harus melihat di mana letak penyimpangannya. Dan mulailah kita juga menyuarakan suara kenabian dengan memberitakan bahwa itu tidak benar. Karena kalau tidak, generasi kita ini akan dimakan oleh mereka. Orang-orang Kristen, ya, orang Kristen itu yang akan dihantam dengan Kristen progresif ini. Ya, kalau saya lihat seperti di YouTube itu, waduh, luar biasa. Ya, mereka panggil pemimpin-pemimpin rohani, ya, seperti Romo dan sebagainya, yang menyatakan bahwa ada keselamatan lain di luar Kristus. Di sini harus hati-hati. Itu saja Bapak Ibu, kira menjadi apa namanya, bahan bagi kita renungan pagi ini. Bagi kita, ya, saya tidak begitu pandai, teman-teman banyak yang lebih hebat daripada ini. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi. Kita tutup, mari kita berdoa. Yang lagi rame-ramenya itu mempengaruhi banyak pemuda, banyak pemudi, orang-orang orang-orang muda sekarang yang dipengaruhi ajaran ini. Ya, sehingga saya khawatir anak-anak muda sekarang atau generasi berikutnya akan termakan oleh kekristenan progresif. Oleh sebab itu, saya mencari uh, rujukan apa saja. Kemudian saya mencari di mana sebenarnya website resminya mereka, dan saya mendapatkan dari website mereka itu, dan saya mencari di mana kira-kira inti ajaran mereka. Memang saya sudah baca YouTube dari ajaran mereka, tetapi saya ingin tahu sebenarnya di mana intinya. Setelah itu saya mendapatkan ada nilai-nilai inti kekristenan progresif. Ada 5 hal, dan ini yang akan kita bahas.
supaya kita juga bisa mengetahui apa saja sebenarnya ajaran mereka dan di mana letak eh, kehalusan mereka untuk masuk mempengaruhi. Ya, jadi saya akan bacakan kelima hal ini dan kita akan bahas satu persatu dan ya saya juga minta pendapat dan diskusi kita dengan teman-teman ya. Yang pertama adalah nilai-nilai inti kekristenan progresif pertama adalah percaya bahwa mengikut jalan dan ajaran Yesus dapat membawa pada pengalaman kesucian, keutuhan, dan kesatuan seluruh kehidupan, sekaligus mengakui bahwa Roh Kudus bergerak dengan cara yang bermanfaat dalam berbagai tradisi kepercayaan. Jadi di sini mau mengatakan bahwa yang pertama ini percaya bahwa mengikuti jalan dan ajaran Yesus. Jadi ajaran Yesusnya, bukan Yesusnya. Di sini yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu bergerak dengan cara yang bermanfaat dalam berbagai tradisi kepercayaan dan agama. Jadi mereka mengatakan bahwa Roh Kudus ini yang menciptakan berbagai agama. Dalam arti bahwa mereka percaya agama-agama lain pun ciptaan Tuhan. Itu yang akan kita bahas nanti. Yang kedua adalah mencari komunitas yang inklusif, bukan eksklusif. Kalau eksklusif itu khusus, kalau inklusif itu semua orang. Mencari komunitas yang inklusif terhadap semua orang, menghormati perbedaan dalam perspektif teologis, usia, ras, orientasi seksual, identitas, ekspresi, gender, kelas, sosial, dan kemampuan. Ini adalah andalan mereka. Jadi mereka ini menghormati perbedaan agama itu nggak perlulah kita beda-bedakan. Bahkan orientasi seksual. Mereka ini juga pendukung LGBT atau gay atau homoseksual. Jadi mereka kita akan bahas satu persatu. Yang ketiga adalah berjuang untuk perdamaian dan keadilan di antara semua orang, mengetahui bahwa perilaku dengan kasih sayang dan mencinta tanpa pamrih terhadap satu sama lain adalah ekspresi paling penuh dari apa yang kita percayai. Jadi mereka mengandalkan kasih Kristus. Mereka mempercayai Kristus itu sebagai ajaran dan menekankan kasih. Sebab itu dengan poin ketiga ini, mereka justru mencela atau mengkritik kekristenan pada umumnya yang menurut mereka kejahatan karena mereka kekristenan itu tidak menerima semua hal, termasuk tadi itu masalah orientasi seksual dan sebagainya. Yang penting adalah kasih, cinta kasih seperti itu. Jadi mereka menekankan pokoknya selama kamu mengasihi, ya itu sudah kamu sebenarnya mengikuti ajaran Kristus. Yang keempat adalah merangkul wawasan dari sains kontemporer dan berusaha untuk melindungi bumi serta menjamin integritas dan keberlanjutan lingkungan. Jadi mereka mendukung sekali ilmu pengetahuan kontemporer untuk melindungi bumi serta menjamin integritas keberlanjutan lingkungan. Jadi mereka sangat cinta lingkungan bumi ini dengan mengandalkan pengetahuannya. Kita akan bahas juga di sini. Yang kelima adalah berkomitmen pada jalur pembelajaran sepanjang hayat. Percaya bahwa ada lebih banyak nilai dalam bertanya daripada dalam kepastian mutlak. Jadi di sini mau mengajarkan bahwa kita harus belajar banyak hal. Jadi ada ungkapan seorang ilmuwan haruslah berkata bahwa mungkin ada yang lain yang lebih benar dari ini. Jadi mengatakan bahwa ini satu-satunya kebenaran itu bukan orang-orang ilmuwan katanya. Jadi berkomitmen pada pembelajaran sepanjang hayat itu yang diajarkan mereka. Pokoknya belajar. Yang berikutnya adalah percaya bahwa ada lebih banyak nilai dalam bertanya daripada dalam kepastian mutlak. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak seperti kitab, ya. Tetapi terus kita hargai bertanya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ini. Kita akan lanjutkan yang pertama ya. Yang pertama itu
mengajarkan bahwa uh, Yesus tidak satu-satunya jalan. Jadi ada ajaran bahwa ajaran lain pun, agama lain pun, ya bisa masuk surga gitu. Nah, di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepadaku. Ini diartikan bahwa Yesus itu bukan secara pribadi, tetapi adalah ajarannya. Jadi di sini mereka mengartikan Yohanes 14 ayat 6 ini tentang akunya itu bukan Yesus itu sendiri, tetapi ajaran Yesus. Nah ini yang salah ya, karena kita percaya bahwa Yesus itu pribadi ya. Kalau di dalam Yohanes 14 ayat 16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jelas bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita karena keberdosaan kita, maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dengan cara manusia tidak bisa. Oleh sebab itu, di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu adalah bukan hasil usahamu, tetapi pekerjaan Allah. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi bukan dengan perbuatan baik kita masuk surga, tetapi karena kasih karunia Allah, pemberian Allah melalui Yesus Kristus. Yesus yang datang ke dunia ini, mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dan itu adalah person Yesus, bukan ajarannya. Dan mereka mau mencoba mengalihkan bahwa Yesus itu mengajarkan kasih, ya di universal. Kalau Bapak-Bapak Ibu melihat di YouTube-nya, mereka ada yang mengajarkan bagaimana, apakah di luar Kristen ada keselamatan? Yang ditanya seorang Romo, ya katanya gitu kan. Jadi banyak orang dipengaruhi seperti itu. Jadi di sini kita harus melihat, harus hati-hati. Yang kedua adalah penolakan terhadap relativitas agama dalam konteks multikultural dan multireligius. Pernyataan Yesus menantang pandangan relativitas yang menyatakan bahwa semua agama pada dasarnya sama dan mengarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menegaskan bahwa akses kepada Allah hanya melalui Yesus Kristus. Jadi di sini mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma. Nah, jadi dulu juga saya berpandangan seperti itu karena multireligius, multikultural di kita ini, sehingga kita merasa bahwa ya agama lain juga pasti masuk surga. Tapi kita harus mengakui Yohanes 14 ayat 6 ini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang pada Bapa tanpa melalui aku. Itu harus kita ikuti dengan benar. Yang kedua, yang berikutnya adalah implikasi doktrinal dalam Kekristenan. Pernyataan ini memiliki implikasi yang luas bagi doktrin kekristenan, menegaskan bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru, tetapi anak Allah yang inkarnasi, dan hanya melalui pengorbanannya manusia dapat mencapai keselamatan. Kemudian tentang dialog agama ya. Meskipun Yesus menyatakan eksklusif akses kepada Allah melalui dirinya, hal ini juga mengundang pengikutnya untuk terlibat dalam dialog antar agama yang konstruktif dan evangelisasi yang mengajak orang lain mengenal dan menerima Yesus Kristus. Jadi kita bagian daripada toleransi agama bukan berarti mengakui agama itu benar, tapi menghargai dalam arti tidak menjadi ribut dan sebagainya, tetapi juga kita terpanggil untuk memberitakan kabar baik siapa Yesus kepada mereka dengan kasih. Jadi tuduhan mereka bahwa Kristenan itu membuat kejahatan dalam arti tidak menghormati toleransi, itu juga tidak berdasar ya. Yang berikutnya transformasi melalui hubungan pribadi pada Yesus. Pentingnya hubungan pribadi dan transformasi melalui Yesus yang lebih daripada sekadar mengikuti ajaran atau melakukan ritual keagamaan. Inilah esensi dari iman Kristen yang mengubah kehidupan dan membawa pemahaman mendalam tentang Tuhan dan keselamatannya. Jadi inilah esensi Kristen, bahwa hanya percaya kepada Yesus ya.
Yang berikutnya adalah tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dikatakan menjadi inspirasi bagi agama, tradisi, kepercayaan di dunia ini. Tetapi harus kita lihat apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dan 14 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini yang penting. Ia akan memuliakan aku, kata Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu diturunkan untuk memuliakan aku, kata Yesus. Sebab ia akan mengambil dari apa yang adalah milikku dan memberitakannya kepadamu. Jadi tujuan daripada Roh Kudus adalah untuk memuliakan Yesus. Jadi tidak benar kalau Roh Kudus datang ke dunia ini menginspirasi semua agama. Yang jelas-jelas agama mengatakan bahwa kafirlah orang yang percaya pada Yesus sebagai anak Allah. Itu tidak mungkin untuk diinspirasi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah dia datang ke dunia untuk mengingatkan orang di dalam kebenaran dan makin percaya kepada Yesus. Jadi intinya Yesus. Nah, itulah peranan Roh Kudus. Yang gitu, ayat ini menegaskan bahwa Roh Kudus akan memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran yang berfokus pada Yesus, bukan percaya pada tradisi lain. Tujuan utama dari Roh ini adalah untuk memuliakan Kristus, mengungkap kebenaran yang berkaitan dengannya. Hal ini bertentangan dengan pandangan bahwa Roh Kudus bekerja secara sama di semua agama atau tradisi kepercayaan. Jadi jelas ya bahwa itu salah ya, salah kaprah kalau mengatakan demikian. Yang berikutnya, kita kebacakan di 2 Timotius 4 ayat 3, Paulus mengingatkan, sebab akan datang waktunya ketika orang tidak dapat mentolerir ajaran yang sehat, tetapi karena ingin mendengarkan apa yang mereka ingin dengar, mereka akan mengumpulkan banyak guru sesuai dengan keinginan sendiri dan akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan berpaling ke dongeng. Jadi banyak sekarang ini ajaran yang mengikuti tren budaya tanpa mempertimbangkan kebenaran Alkitab. Ini dapat menyesatkan. Tentang kesetaraan dan mengatakan tentang kasih di Yohanes 13 ayat 34 tentang kasih. Namun hal ini tidak berarti menerima semua tindakan atau pilihan sebagai yang benar. Jadi gereja harus menyambut semua orang, betul, tetapi juga menegur dan mengkoreksi sesuai ajaran Kristus dalam kasih dan kebenaran. Jadi kasih itu tidak diartikan bahwa tidak menyatakan yang salah, menegur yang salah. Bagi mereka adalah kejahatan jika kita menegur dosa seperti LGBT dan sebagainya. Justru kita diajarkan supaya kita menjalankan suara kenabian. Tegurlah yang salah. Itu adalah ajaran kepada kita, tetapi dengan cara kasih. Ya, pandangan Alkitab tentang orientasi seksual dan identitas gender seringkali berbeda dengan pandangan inklusif Kristen progresif. Contohnya di 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa perilaku seksual yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, termasuk hubungan sesama jenis tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi di sini jelas bahwa ajaran mereka itu mereka menghargai gay, ya, menghargai homoseksual. Yang jelas bahwa itu kan pribadi orang itu, nggak usah kita recokin gitu. Nah di sini yang mereka yang penting tidak merepotkan orang, tidak mengganggu orang, yang itu berarti itu benar gitu ya. Jadi saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahu kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, dan pezina, pencuri, orang kikir, pemabuk, penipu, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu jelas ya, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kita harus menyuarakan suara kenabian. Jadi yang salah harus kita salahkan. Yang berikutnya, mereka menekankan kepada perlindungan bumi dan lingkungan hidup.
Jadi perlu diketahui bahwa Kristen pun juga disuruh untuk melindungi bumi. Ya, ada dua ajaran yang saya tahu ya, dan banyak lagi. Yang satu adalah waktu perintah Tuhan pada Adam, ya kan, peliharalah taman ini gitu ya. Itu artinya bahwa kita melindungi. Yang kedua, pergilah ke semua makhluk, ya. Itu artinya bahwa kita juga harus percaya bahwa kita juga diperintah untuk uh, melindungi lingkungan, ya. Jadi itu bagian dari kita juga. Yang berikutnya adalah tentang sains. Jadi mereka menekankan bahwa sains itu sangat dijunjung tinggi, ya kan? Tetapi harus diwaspadai perbedaan antara sains. Kebetulan saya sarjana sains ya, uh, bahwa ada perbedaan yang jelas mutlak antara sains dan iman. Kita bisa tidak antipati terhadap sains. Sains itu berguna untuk kita, untuk lebih mendalami iman kita. Tetapi ada perbedaan antara sains dan iman. Apa perbedaannya? Kalau sains itu melihat dulu baru percaya. Padahal iman berbeda. Percaya dulu baru melihat. Di sini sangat berbeda sekali. Jadi ketika seseorang itu mengandalkan sains, hati-hati bahwa pada saat yang sama sedang dipertanyakan tentang iman. Jadi iman itu sangat bertentangan dengan sains. Sains tidak akan mungkin bisa menerima seseorang beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tidak dengan eksperimen. Ya, bagaimana seseorang tiba-tiba dia percaya. Mereka mengatakan ya harus ada percobaan, harus ada pengamatan, harus ada ya laboratorium sehingga itu masuk pada sains. Padahal banyak hal kita percaya dulu baru bisa melihat segala sesuatu. Ya, kita dalam kehidupan ini pun begitu. Kita tuh dengan percaya banyak hal yang orang tidak tahu. Bahkan dikatakan bahwa pemberitaan tentang Injil itu dianggap kebodohan bagi orang lain. Tetapi bagi kita adalah kekuatan, ya, yang percaya. Itulah iman. Jadi sangat berbeda sekali cara pandang kita. Dan dengan mengandalkan sains ada satu hal yang penting, bahwa eh, mengarah pada pengandalan diri sendiri. Nah, di sini eh, harus hati-hati juga bahwa di dalam Yeremia dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita haruslah mengandalkan Yesus, mengandalkan sebagaimana Yesus dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu carangnya. Tidak, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa aku. Ini harus menjadi bagian daripada diri kita mengandalkan Yesus. Kita harus terus komunikasi dengan Tuhan. Kita harus terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, sementara dengan sains harus hati-hati dengan ilmu pengetahuan, merasa bahwa dia lebih pintar, sehingga dengan itu dia mengandalkan diri, sehingga dia mengartikan semua itu kebenaran itu dengan pemahaman diri sendiri. Yang berikutnya bahwa dengan belajar sepanjang hayat, ya, komitmen pada jalur pembelajaran sepanjang hayat, ya, dipercaya bahwa ada lebih banyak nilai bertanya daripada kepastian mutlak. Nah, di sini juga harus diwaspadai, ya kan, dengan belajar sepanjang hayat benar, tapi kita harus juga menyadari ada keterbatasan sebagai manusia. Manusia terbatas mencoba memahami tentang Tuhan yang tidak terbatas, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Yang kedua adalah dengan banyak bertanya itu lebih baik daripada kepastian mutlak. Ini mau mengajarkan bahwa akan ada
eh, kebenaran yang satu meniadakan kebenaran yang lain. Dulu bumi itu adalah pusat daripada perputaran alam semesta atau semua hal mengelilingi bumi, tetapi dengan kebenaran berikutnya ternyata matahari menjadi pusat daripada apa namanya itu solar system ya, sistem ya planet-planet itu justru mengelilingi bumi begitu. Jadi hal seperti itu kata mereka akan ada kebenaran-kebenaran lain ya. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Kristen atau ajaran Kristen itu satu-satunya kebenaran, bahwa dengan bertanya nanti bertanya akan ada kebenaran-kebenaran lain yang meniadakan kekristenan ini. Di sini yang harus kita waspadai ya, bahwa kita harus yakini bahwa kebenaran mutlak ya, Alkitab adalah kebenaran. Mereka bagian daripada yang mencela kebenaran Alkitab ya, dengan mendalihkan pernyataan ini bahwa dengan bertanya, banyak bertanya, dan itu lebih baik daripada tidak bertanya. Dan yang kedua, bahwa tidak ada kepastian mutlak ya kan, bahwa dengan bertanya dan ilmu pengetahuan akan didapatkan lagi kebenaran-kebenaran lain yang dulu adalah usang gitu ya. Jadi ajaran Kristen itu sudah usang, sebenarnya sudah berlalu. Yang benar sekarang itu adalah pikiran kita dan kasih kita. Jadi mereka mengandalkan selama kita toleransi itu benar, selama kita mengasihi itu benar. Tetapi Tuhan di mana? Tuhan tidak lagi dipercaya sebenarnya. Tuhan itu hanya ajaran. Ya, kalau dengerin saya berapa YouTube saya dengerin mereka, saya lihat inti-intinya, waduh, mereka ini kalau kita dengar orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak kuat, akan tertarik, betul-betul akan tertarik. Jadi saya khawatir anak-anak muda sekarang itu akan tertarik dengan ajaran ini ya. Jadi kalau saya lihat ada beberapa poin yang penting daripada Kristen progresif itu. Pertama, mereka menafsirkan kitab secara subjektif. Ya, jadi dia bukan eksegese yang benar, tapi eisegese. Jadi mengambil pandangan lain kepada penerjemahan teks-teks gitu ya. Yang kedua adalah penolakan terhadap doktrin-doktrin fundamental. Jadi tentang Trinitas, Tunggal dan sebagainya mereka menolak. Yang ketiga, penekanan pada moralitas dan keadilan sosial. Yang penting moralmu, ya. Ketika kamu toleransi terhadap orang lain, ketika kamu membantu orang lain, maka itu sudah benar, kan gitu. Jadi saya baca dalam satu situs mereka, seorang pendeta ateis, jadi pendeta yang sudah pernah jadi pendeta, jadi itu mereka, lalu mereka mengumpulkan para apa namanya itu perempuan-perempuan asusila, lalu berikan makan-makan. Itulah moral katanya ya. Jadi hal-hal seperti itu yang lebih ditekankan tentang keadilan sosial, tentang moral yang penting, dan menjadi bulan-bulanan mereka tentang orang Kristen yang tidak berperilaku baik, ya, dan menjadi protes mereka terhadap pendeta-pendeta yang tidak peduli dalam keadilan sosial, tetapi lebih kaya ya daripada jemaat dan sebagainya. Kemudian relativitas agama. Jadi bagi mereka, ya agama semua itu baik, agama itu bisa ya dengan cara Tuhan, melalui agama-agama itu juga bisa masuk surga. Jadi bukannya Kristen saja, kita harus hargai mereka. Itulah ajaran mereka. Ya. Yang berikutnya adalah penolakan terhadap otoritas gereja. Kalau kita perhatikan mereka ini
rata-rata sakit hati terhadap gerejanya. Rata-rata saya lihat dari orang Kristen, yang Kristen progresif di Indonesia ya. Rata-rata mereka itu kecewa dengan gerejanya, dengan pendetanya. Ya, salah satu yang disorot adalah eh, pendeta yang kaya raya, ya, sehingga banyak yang tidak punya uang gitu ya. Jadi otoritas gereja itu dipertanyakan. Jadi seolah gereja itu cari uang dan sebagainya. Jadi mereka lebih mengambil kelemahan-kelemahan Kristen pada umumnya, sehingga akhirnya membuat satu ajaran baru yang namanya Kristen progresif. Jadi sebenarnya Kristen progresif itu kalau saya baca buku-buku ya, itu sebenarnya sama dengan Kristen liberal. Sama, hanya ganti baju, ganti jaket gitu. Ganti kulit. Itu juga sebenarnya, ya. Jadi mereka uh, menolak terhadap fundamental-fundamental Kristen yang ada. Dan mereka memakai baju atas moralitas dan keadilan sosial. Nah, jadi itulah ajaran mereka. Uh, yang penting bagi kita adalah bagaimana sebenarnya iblis bekerja ya. Saya akan bacakan di Efesus 6 bagaimana cara iblis bekerja di dunia ini. Di sini dikatakan begini, ayat 6, ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, di sini. Jadi sebenarnya kekuatan daripada iblis itulah tipu muslihatnya. Maka Yesus mengatakan bapa segala pendusta. Jadi king of pendusta itu, raja daripada pendusta itu ya iblis. Oleh sebab itu, perlengkapan kita itu kita harus gunakan untuk melawan tipu muslihat iblis. Apa itu tipu muslihat iblis? Itulah yang dikatakan Yesus, menyamar seperti malaikat, tetapi sebenarnya setan. Menyamar seperti domba, padahal serigala. Artinya, kelihatan seperti baik. Jadi Kristen progresif ini kelihatan seperti baik, padahal jahat. Salah satu kejahatan yang saya pernah dapat pelajaran ya ketika saya ambil EE ya, Evangelis Explosion di Malang 3 bulan. Salah satu kejahatan yang jahat sekali adalah apa? Yang menyatakan bahwa dengan perbuatan baik kamu diselamatkan. Itu jahat sekali. Jahat sekali Bapak. Dengan perbuatan baik kamu bisa diselamatkan. Sehingga itu meniadakan peran Yesus. Dia udah mati ke dunia, disalib untuk menebus kita. Dia yang berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nggak ada artinya dengan ajaran bahwa dengan perbuatan baik kamu bisa diselamatkan. Itu adalah ciri-ciri daripada ajaran setan. Jadi di ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Namanya udara di semua tempat di dunia ini. Jadi mereka inilah yang mempengaruhi ya dan mempengaruhi zaman. Jadi timbullah ajaran-ajaran yang nggak benar, ya kan, agama dan sebagainya. Justru sebenarnya peranan daripada iblis ini yang menjauhkan pada Kristus, menjauhkan pada Yesus Kristus. Itu sebenarnya. Jadi inilah inti daripada yang harus kita lihat, bahwa lawan kita adalah sang penipu, ya, sang penipu, muslihat iblis. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan moral dan keadilan, dengan menggunakan kasih, sehingga kita terlena. Banyak orang terpengaruh, ya. Sekarang itu hampir semua orang di barat sana ateis, ya. Itu juga pengaruh daripada tipu muslihat iblis.
Ya, kalau saya lihat karena pada waktu eh, gereja harus berperan, tidak berperan, ya. Pada waktu era industrialisasi, ketika banyak orang susah, gereja tidak berperan. Akhirnya ketika sudah makin maju, orang lebih mengalahkan pikirannya, dan akhirnya sekarang itu yang penting moral, yang penting keadilan sosial, toleransi dan sebagainya. Itulah yang dilakukan mereka. Dan yang penting masuk akal. Jadi saya akan tutup dengan uh, kesimpulan seperti ini, bahwa Kristen progresif dia sedang bekerja dengan sangat masif, banyak orang akan dipengaruhi karena ajarannya yang begitu menarik. Yang pertama mengajarkan toleransi agama, yang kedua mengajarkan moralitas yang tinggi, yang ketiga mengajarkan kasih dan kepedulian sosial. Tetapi menurut saya di sini harus kita melihat poin-poin di mana mereka ini sedang menggeser daripada kebenaran Kristus. Nah, oleh sebab itu, pertama kita harus sadar bahwa ini adalah tipu muslihat iblis. Kita harus menggunakan seluruh perlengkapan Allah untuk melihat ini semua. Lalu kita harus waspadai, lalu kita harus melihat di mana letak penyimpangannya. Dan mulailah kita juga menyuarakan suara kenabian dengan memberitakan bahwa itu tidak benar. Karena kalau tidak, generasi kita ini akan dimakan oleh mereka. Orang-orang Kristen, ya, orang Kristen itu yang akan dihantam dengan Kristen progresif ini. Ya, kalau saya lihat seperti di YouTube itu, waduh luar biasa. Ya, mereka panggil pemimpin-pemimpin rohani, ya, seperti Romo dan sebagainya, yang menyatakan bahwa ada keselamatan lain di luar Kristus. Di sini harus hati-hati. Itu saja Bapak Ibu, kira menjadi uh, apa namanya bahan bagi kita renungan pagi ini. Bagi kita, ya, saya tidak begitu pandai, teman-teman banyak yang lebih hebat daripada ini. Mungkin setelah ini kita bisa diskusi. Kita tutup, mari kita berdoa.